anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iwan berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kurang pun. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu di antara kalian, ketua kelas, untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran yang telah disampaikan Pak Iwan pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan ilmu yang dapat kita bermanfaat sampai akhir hayat kita. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, Paul. Oke, di sini saya contohkan. Jangan lupa buka Google Classroom dan kalian pilih absensi daring ya. Nah, di sini. Oke, ini absensi daringnya sudah terbuka. Silahkan kalian isikan kelas, nama. Nah, jangan lupa kalian jangan sampai tidak absen, karena nanti akan berpengaruh pada nilai kalian nanti. Ya, Pak. Sambil kalian melakukan absensi, jadi Pak Iwan akan menjelaskan ya materi mengenai pertemuan hari ini. Materinya adalah mengenai dedicated hosting server. Materi ini nanti ada kaitannya dengan pertemuan kita pada minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini konsep dari dedicated hosting, kemudian prosedur cara memilih, dan mengenai cloud computing, seperti itu. Nah, kira-kira dari kalian semuanya ada yang sudah tahu dedicated hosting itu apa? Belum, Pak. Oke, apabila belum, nanti kita belajar bersama-sama ya. Tujuan kita mempelajari mengenai dedicated hosting ini adalah nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan dedicated hosting dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dan menyimpulkan kekurangan dan kelebihan dari dedicated hosting server dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian ketiga, nanti kalian dapat menganalisis prosedur memilih jenis dedicated hosting server dengan benar. Kemudian dapat menyimpulkan mengenai cloud computing dengan benar, dan terakhir dapat menganalisis layanan cloud computing dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, harapan Pak Iwan, kalian dari kelima tujuan ini kalian dapat memegangnya ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pelajaran inti, nanti Pak Iwan akan memperlihatkan video pembelajaran ya. Nah, video ini isinya adalah mengenai materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Pak Iwan selalu di awal pembelajaran itu memberikan motivasi, yaitu kalian tetap semangat untuk belajarnya. Jangan sampai semangat kalian untuk belajar itu mengendor ya. Jadikan pandemi ini sebagai semangat untuk belajar lebih giat lagi, seperti itu. Oke, ini sambil saya buka media pembelajarannya, kalian juga bisa menyiapkan alat tulis yang mana nanti digunakan untuk mencatat poin-poin penting apabila di dalam video pembelajaran tersebut terdapat hal-hal yang belum kalian pahami, juga nanti dapat kalian tanyakan setelah kalian melihat video tentang materi yang akan kalian pelajari pada hari ini.
Cukup ya? Cukup ya Pak. Cukup Pak. Dari video tersebut, apabila kalian ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Jadi saat ini Pak Iwan membuka sesi tanya jawab mengenai apa yang belum kalian pahami pada video pembelajaran tadi. Kira-kira ada yang mau tanya? Saya Pak. Oh ya, Mas Andrea, silakan. Pak mau tanya, siapa yang menggunakan dedikator? Mana Mas Andrea? Kurang jelas suaranya. Siapa yang menggunakan dedikator hosting server Pak? Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Chandra. Yaitu Mas Chandra menanyakan mengenai apakah pengguna dari dedicated hosting tadi, siapa yang menggunakannya Pak? Satu, penggunanya adalah perusahaan yang memiliki database yang lebih dengan manajemen yang kompleks. Contohnya apa Pak? Contohnya itu seperti Bank BRI, BCA, Bank Danamon, nah kayak gitu. Intinya bank-bank besar. Yang mana bank-bank besar di sana ada websitenya, yang mana di situ terdapat data-data dari nasabah. Nah, data tersebut harus tersimpan ke dalam sebuah penyimpanan yang aman. Nah, contohnya adalah dedicated hosting. Nah, yang kedua adalah perusahaan yang bukan penyedia website yang jumlah setiap harinya akses itu bisa mencapai juta. Contohnya adalah Google. Nah, yang ditanyakan lagi Sangat. cukup ya. Nah, kalau itu kalian tadi kan sudah melihat video, kemudian sudah melakukan tanya jawab. Nah, sekarang Pak Iwan minta kalian siapkan buku tulisnya dan handphonenya. Kalian cari informasi atau sumber belajar dari internet, ya. Kalau dari materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom itu masih kurang, makanya untuk menarik wawasan kalian jika saya minta untuk membaca, maka kalian bisa mencari sumber belajar dari internet. Paham ya? Saya kasih waktu per 5 menit sampai 10 menit mencari. Silakan ya. Catatannya sudah selesai, Nana. Udah Pak, Udah Pak. Udah. Udah ya. Oke. Nah, Udah nih Pak. oke ya, sudah selesai ya. Ya. Udah Pak. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi selanjutnya kalian sholat Google Classroom. Ya, di Google Classroom itu sudah sediakan soal ya. Nanti kalian bisa saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Sebentar ini sambil saya buka. Soalnya sejumlah 10 ya, jadi waktunya saya kasih 10 sampai 15 menit karena memang ini ada toleransi karena waktu ini hujan lumayan deras di sini ya. Jadi silakan kalian kerjakan dulu. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Semuanya sudah selesai ya. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi sekarang kita akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah ini ya. Sekarang sudah bersama-sama kita jawab. Coba. Nomor 1 ini jawabnya apa? Kalian? Harga. Jawabnya apa? Faktor harga. Ya, jawabnya adalah benar sekali. Tanpa mengkesampingkan kualitas, salah satu faktor penting yang selalu menjadi aspek pertimbangan dalam dedicated hosting server itu adalah faktor harga. Benar sekali ya. Selanjutnya adalah menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, nanti saya harap 2 atau 3 dari kalian berani untuk menyampaikan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kira-kira ada yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Yasti silakan.
parameter dalam memilih dedicated hosting server, di antaranya yang pertama spesifikasi hardware, lalu ada kapasitas memori, keamanan, dan technical support. Lalu ada contoh-contoh layanan dari setiap sistem software as a service platform, service dan infrastructure as a service. Kayaknya gitu, Pak. Yang pertama, software as a service, contoh layanannya Google Drive, Google Dokumen, Google Form. Terus yang kedua ada infrastruktur as a service, contoh layanannya prosesor, RAM, hard disk, atau penyimpanan. Sedangkan platform as a service, contoh layanannya sistem operasi, web server, database, dan framework. Itu materi kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Yesi ya. Luar biasa ya ternyata. Masih ada yang lain atau tidak? Tidak, Pak. Sudah. Oke, cukup ya. Cukup karena ini waktunya juga sudah siang dan hujan. Karena ini jaringannya juga tidak terlalu bagus. Oke, jadi kalian yang belum selesai, kalian bisa membuat resume, kemudian catat poin-poin yang penting yang saja dalam materi yang sudah Pak Iwan berikan pada hari ini. Jadi tidak usah ditulis secara keseluruhan, seperti itu ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana cara mendaftar dan melakukan penyimpanan pada cloud computing. Ya, Coba Iwan sampaikan ketua kelas lupa. Kemudian kita pelajaran yang sudah pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Mas Noval. Sampai ketemu lagi minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.